Bagaimana dengan sosok caleg yang belum terpilih sebagai wakil rakyat, tapi justru sudah melanggar aturan dan terkesan congkak serta pongah. Jadi di mana yang boleh, di mana yang tidak. Penyelenggara dan pengawas pemilu sekelas Panwasli Aceh maupun Panwasli Kabupaten Kota juga terkesan belum seluruhnya peduli dengan tupoksi. Tugasnya adalah mengawasi alat peraga tadi. Tapi membuat wajah kota menjadi semrawut, menjadi tidak enak dipandang mata, ini juga bukan sebuah perbuatan terpuji. Jadi bukan seenak perut. Jangan mentang-mentang menjadi caleg, lalu Anda bisa seenak perut untuk menempatkan itu di wilayah-wilayah yang memang dilarang. Memang Anda siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, semoga saja Anda selalu sehat dan dalam lindungan Allah, serta tetap sukses melaksanakan tugas sehari-hari. Pertemuan kita kali ini pada episode Titik Balik di awal tahun 2024, saya akan mencoba mengajak Anto membicarakan alat peraga kampanye di zona terlarang, kaitannya dengan fakta atau sikap congkak dan pongah dari calon wakil rakyat. Sahabat Titik Balik, kenapa ini menjadi topik ataupun fokus pembicaraan kita pada edisi ini? Sebab walau belum tentu terpilih, tapi tidak semua orang bisa dengan mudah menjadi calon anggota legislatif. Mulai dari tingkat paling rendah DPRK, kemudian DPR Aceh atau DPRD, hingga tingkat paling tinggi sekelas anggota DPR RI. Pertanyaan tentu kenapa? Menurut saya karena memang secara alam pikir positif atau personal, tentu seseorang caleg itu harus melewati berbagai syarat. Misalnya kemampuan keuangan serta kesehatan fisik dan kesiapan mental atau psikis, atau dalam bahasa lain disebut soal kejiwaan. Secara eksternal, partai politik juga memiliki seberkas syarat dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatifnya, baik dari internal atau kader maupun pengurus partai politik itu sendiri atau orang-orang lain atau seseorang yang dinilai sebagai tokoh dengan elektabilitas tinggi untuk kemudian direkrut. Tentu sasaran akhirnya adalah bagaimana partai politik tadi bisa memperoleh atau meraih kursi di parlemen. Lalu penilaian tersebut diselaraskan dengan loyalitas, kapasitas, dan elektabilitas seseorang, termasuk keuangan serta kemampuan seorang caleg dalam memahami dan menjalankan aturan visi misi serta platform perjuangan partai di parlemen nantinya, tentu jika terpilih. Karena itulah siapapun yang kemudian diberi kepercayaan oleh partai politik baik nasional maupun lokal, karena di Aceh ada partai lokal, sebagai caleg tentu sosok yang terpilih. Sekali lagi soal apakah seseorang atau yang bersangkutan itu terpilih atau tidak, atau dipilih atau tidak oleh rakyat pada kontestasi Pileg 14 Februari 2024 mendatang, itu soal lain, soal rezeki, nasib, dan garis tangan. Tapi di sisi lain ada juga realitas negatif. Maklum saja, misalnya banyak partai politik peserta kontestasi pemilu 2024 atau banyaknya partai politik peserta kontestasi pemilu 2024 sehingga ada kesulitan untuk mengusung kader maupun pengurusnya sebagai caleg. Alhasil untuk memenuhi kuota,
Terpaksa mereka merekrut siapa saja yang mau tanpa membuat penilaian yang ketat. Asal kelihatan sehat dan tidak buta huruf saja, khususnya di Aceh, ditambah syarat mampu baca Al-Quran, maka dia sudah bisa direkrut sebagai caleg. Bahkan atau tidak aneh pula jika ayah, ibu, dan anak menjadi caleg, atau suami, istri, anak juga jadi caleg. Jadi menjadi caleg itu ibarat seperti pekerjaan ataupun perusahaan keluarga. Begitulah realitas yang memang terjadi. Tapi sekali lagi, saya tidak menyalahkan itu. Alasannya seperti yang saya katakan tadi, terlalu banyak partai, tetapi potensi ataupun kualitas calegnya juga berkurang. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan sosok caleg yang belum terpilih sebagai wakil rakyat, tapi justru sudah melanggar aturan dan terkesan congkak serta pongah. Ambil contoh yang paling sederhana, menempatkan alat peraga kampanye atau APK-nya pada zona yang dilarang atau tidak sesuai dengan aturan. Ini masalah kecil memang, tapi bisa menjadi potret untuk mengukur watak dan integritas dari seorang caleg. Kenapa ini menjadi yang saya coba bahas hari ini? Karena beberapa hari terakhir persoalan penempatan APK ini memang menjadi perhatian publik dan menjadi keluhan dari warga kota, terutama di Banda Aceh. Bahasa sederhananya begini, justru belum lagi mereka terpilih sebagai wakil rakyat, tapi sudah berani melanggar aturan, alias gede rasa. Dan bisa Anda bayangkan, jika figur seperti ini terpilih nantinya, jangankan rakyat, partai yang sudah memberikan dia fasilitas dan membesarkan namanya saja, pasti dengan begitu mudah dia tinggalkan dan dia gembosi. Contohnya sudah banyak, termasuk tragedi atau konflik internal yang melanda beberapa partai nasional maupun partai lokal di Aceh. Bukannya berterima kasih, ada oknum anggota DPRA yang malah menjelekkan partai yang telah memberikan dia kehidupan dan nama besar. Termasuk menggugat ke pengadilan, walaupun itu adalah hak setiap orang. Tapi rasa-rasanya kalau setahun 2 tahun berpartai atau setahun 2 tahun duduk di kursi parlemen, itu masih wajar lah. Tapi kalau sudah berulang-ulang kemudian menggembosi partai di mana dia dibesarkan, ini saya kira menyangkut soal integritas. Nah, fakta dan kondisi inilah yang terjadi di seluruh Aceh, tak kecuali di Kota Banda Aceh yang menjadi etalase ibu kota provinsi Aceh. Maksud saya soal pelanggaran APK itu loh, seperti yang saya katakan tadi. Coba lihat, bertaburan APK yang dipasang atau terpasang di sejumlah ruas maupun median jalan protokol di Kota Banda Aceh. Baik yang ditancapkan di taman-taman kota maupun yang diikat atau dipaku di pohon. Perbuatan atau perilaku tak terpuji ini jelas melanggar aturan. Ambil contoh di Kota Banda Aceh misalnya, ada secara umum, secara keseluruhan untuk 23 kabupaten kota, ada keputusan Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh nomor 140 tahun 2023, tanggal 26 November 2023, tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Provinsi Aceh. Khusus untuk Banda Aceh disusul dengan keputusan KIP Kota Banda Aceh nomor 131 tahun 2023. Sama isinya tentang penetapan pemasangan alat peraga peserta kampanye tahun 2024. Termasuk di Banda Aceh ada kanun nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Isinya mengenai di mana boleh dipasang baliho, di mana boleh dipasang spanduk, dan lain-lain. Itu untuk kondisi normal. Ditambah lagi ada pasal 70 dan 71 yang termuat dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 15 tahun 2023. Isinya tentang kampanye pemilu 2024 mengenai pelarangan pemasangan atribut kampanye politik. Jadi di mana yang boleh
di mana yang tidak. Artinya lengkap sudah regulasi yang mengatur soal itu. Sebelumnya, KIP dan Panwasli Aceh maupun Panwasli Kabupaten Kota juga telah melakukan sosialisasi kepada partai politik peserta pemilu. Karena itu menjadi naif rasanya jika ada caleg yang mengaku tidak tahu, kecuali memang bebal atau ulo-ulo kalau bahasa Aceh. Hanya itu, belum lagi, tunggu dulu. Di sudut lain, penyelenggara dan pengawas pemilu sekelas Panwasli Aceh maupun Panwasli Kabupaten Kota juga terkesan belum seluruhnya peduli dengan tupoksi tugasnya adalah mengawasi alat peraga tadi. Salah satu contoh atau salah satu yang bisa saya sebutkan, ya katakanlah Panwasli Banda Aceh. Lihat sajalah, walau hampir saban hari mereka warawiri dalam kota ini, dan hari H pemilu tinggal hitungan puluhan hari lagi, tapi mereka terkesan tutup mata dengan APK yang melanggar aturan tersebut. Ketika ada warga atau media pers yang mewartakan atau menulisnya, baru kemudian mereka kaget dan turun ke lokasi bersama petugas Satpol PP. Itu pun antara iya dan enggak. Padahal amanat regulasi yang mereka pegang jelas, penempatan APK sudah diatur secara lengkap dan detail. Dan apabila ada yang melanggar, tentu tidak ada keraguan, tidak ada khilafiyah untuk menindaknya. Toh aturan atau regulasinya sudah lengkap, sosialisasi sudah dilakukan, aturan juga tegas, hanya untuk bergerak masih ragu-ragu. Kalaupun ada alasan, katakanlah ini kan cuma kontestasi atau pesta demokrasi 5 tahunan, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi membuat wajah kota menjadi semrawut, menjadi tidak enak dipandang mata, ini juga bukan sebuah perbuatan terpuji. Toh panitia penyelenggara sudah mengatur regulasi tempat-tempat di mana boleh alat peraga itu dilakukan. Jadi bukan seenak perut. Jangan mentang-mentang menjadi caleg, lalu Anda bisa seenak perut untuk menempatkan itu di wilayah-wilayah yang memang dilarang. Memang Anda siapa? Nah, berbeda dengan Panwasli Biren. Saya agak sedikit salut. Mereka terkesan lebih menjemput bola. Sehingga begitu ada laporan masyarakat, langsung bergerak cepat menurunkan APK yang dinilai melanggar aturan. Itu terjadi beberapa pekan lalu di Kota Juang. Mereka tidak peduli milik siapa. Dari laporan wartawan Modus Aceh Liputan Biren, itu ada baliho incumbent, juga ada baliho dari mantan penguasa Kabupaten Biren. Tapi begitu mereka nilai tidak sesuai dengan aturan, mereka turunkan. Tentu setelah adanya pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, dan pemberitahuan ketiga. Nah, kembali ke soal pelanggaran pemasangan APK. Sekali lagi, memang ini masalah kecil, tapi menurut saya bisa menjadi cermin besar bagi kita masyarakat untuk menilai sosok tipikal dan arogansi dari caleg yang ada. Sebelum menjatuhkan pilihan, tentu ini menjadi pertimbangan kita sebelum menjatuhkan pilihan pada 14 Februari 2024 mendatang. Kalau kemudian nanti kita baru menyesal, tak ada gunanya lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencercahan buat kita semua. Dan saya tetap tidak pernah mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Andalah yang berhak mengambil kesimpulan. Karena itu silahkan Anda berpendapat, komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe dan di like. Serta ditekan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.